Shalom adik-adik. Oke, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar sekolah Minggu? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Coba sekali lagi, Kakak Indah belum dengar suaranya. Apa kabar sekolah Minggu? Yeay! Oke, adik-adik, siapa di sini yang semangat untuk sekolah Minggu? Iya, siapa di sini yang kangen sama Kak Mei dan Kak Indah? Hari ini kita mau mulai sekolah Minggu kita. Walaupun kita tidak sekolah Minggu di gereja, walaupun kita cuma di rumah, kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Ayo semuanya dengan sikap berdoa, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh menyembah nama Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Kami mau serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekalipun kami lakukan di dalam rumah
di rumah Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menyertai setiap kami, dan kami boleh bersuka cita, memuji, menyembah nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu. Semuanya bangkit berdiri dulu. Kakak Mei sama Kakak Indah udah berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus kekasih jiwaku. Semua sudah siap? Musik. Hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka
Ku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Kurang keras nih, Kakak Esra kurang dengar. Sekali lagi ya, shalom. Iya, hari ini siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangan. Yeay, banyak yang udah siap dengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, Kakak Esra mau adik-adik duduk yang rapi ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari kecil ku sayang. 1, 2, 3, 4, 2 tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikutin kata-kata Kakak Esra ya. Kita doa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami serius dengerin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, adik-adik tadi sudah duduk manis, sudah berdoa. Sekarang waktunya dengerin firman Tuhan. Ya, hari ini ceritanya tentang peran Roh Kudus. Tentang apa adik-adik? Iya, kita ulang bareng-bareng ya, tentang peran Roh Kudus. Ayat Alkitabnya diambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Mama-mama bisa buka di rumah ya. Ini ada di atas, Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Sebelum Kakak Esra mulai cerita, Kakak Esra mau tanya dulu sama adik-adik, siapa di sini yang pernah seperti adik ini? Coba lihat, dia lagi ngapain ya? Mukanya lagi sedih bener. Ada apanya adik-adik? Oh, ada air matanya ya. Iya. Adik-adik pernah sedih nggak di sini? Coba tunjuk tangan siapa yang pernah sedih. Wah, Kakak Esra juga pernah sedih. Kenapa adik-adik sedihnya? Oh iya, pernah ya mainannya diambil abang atau kakak atau teman. Iya, sedih ya kalau mainannya diambil. Atau misalnya siapa di sini yang pernah mau dibeliin mainan atau dijajanin, nggak jadi, terus sedih nangis. Siapa coba tunjuk tangan? Iya, karena nggak dibeliin mainan atau nggak dijajanin. Atau ada apa nih? Ada yang lagi ngapain nih gambarnya? Dia anaknya lagi ngapain? Lagi makan permen. Pas lagi adik-adik mau makan permen, minta dibeliin, nggak dibolehin. Kenapa coba? Mungkin supaya kalau banyak-banyak nggak boleh, karena takut giginya bolong. Jadi kalau makan permen seadanya aja atau jarang-jarang. Terus jangan lupa
Gosok gigi pinter. Abis itu misalnya sedih karena nggak boleh makan es krim. Kenapa? Biar nggak biar apa? Biar nggak batuk, bener. Atau biar nggak pilek. Atau siapa juga di sini yang sedih pas diomelin mamanya? Biasanya karena apa diomelnya? Karena bandel mungkin ya. Karena manjat-manjat. Atau misalnya coret-coret tembok. Harusnya kalau coret-coret, kalau mau gambar di buku gambar aja. Kalau adiknya bandel, pasti mamanya marah. Atau misalnya siapa yang di sini sedih pernah karena mamanya pergi arisan atau papanya mau berangkat kerja. Siapa? Coba tunjuk tangan. Kurang tinggi. Siapa di sini? Pasti pernah nangis, pernah sedih karena ditinggalin. Nah, hari ini adik-adik ceritanya tentang murid-murid Tuhan Yesus yang lagi sedih seperti adik-adik. Kenapa ya sedihnya? Iya adik-adik, karena Tuhan Yesus mau ninggalin mereka. Kemana Tuhan Yesus mau pergi kemana? Mau pergi ke surga, bener. Siapa tadi yang bisa jawab? Good, 100. Oke. Nah, tahu nggak adik-adik, pas Tuhan Yesus mau pergi naik ke surga, murid-murid sedih adik-adik. Coba bayangin, pada saat adik-adik ditinggalin sama orang yang adik-adik sayangi. Sedih nggak? Kakak Esra juga sedih kalau ditinggalin orang yang disayangin. Contohnya gimana? Siapa yang sayang mama di sini? Tunjuk tangan. Mana mamanya? Itu ya di samping ya. Di belakang. Iya. Waktu mamanya pergi ke dapur aja adik-adik udah nyari. Mama kemana? Mama kemana? Terus abis itu adik-adik nangis kalau mamanya pergi. Atau misalnya mamanya pergi sebentar ke warung aja, adik-adik nangis sedih. Nah, seperti itu adik-adik perasaan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sedih karena mau ditinggalin sama Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus bilang apa? Jangan sedih karena Tuhan Yesus akan menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran. Iya, siapa sih itu? Iya benar, Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Seperti yang diceritain nih sama kakak Nova 2 minggu lalu. Masih ingat nggak? Roh Kudus itu bahkan sudah ada pada saat penciptaan adik-adik. Kita tahu dari mana? Dari Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Benar adik-adik. Dan juga ceritanya Kak Cindy tuh minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ceritanya tentang apa? Iya, tentang rupa-rupa Roh Kudus. Apa ya rupa-rupa Roh Kudus? Masih ingat nggak? Sling. Gambar apa ini? Oh iya, gambar burung merpati. Warna apa burung merpati itu? Iya, warna putih. Roh Kudus pernah datang dengan bentuk burung merpati pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Lagi ini, sling. Iya, Roh Kudus pernah datang ke dunia berbentuk lidah seperti nyala api. Iya benar adik-adik. Masih ingat kan? Iya. Nah, tapi adik-adik sekarang Roh Kudus ada di mana ya? Coba lihat ke samping kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Coba lihat ada. Ke depan, ada nggak Roh Kudus? Ke belakang, ke atas, ke bawah. Di mana Roh Kudusnya? Ada yang tahu nggak Roh Kudus itu di mana? Wah, bener adik. Roh Kudus ada di mana? Di hati kita. Iya, Roh Kudus ada di hati kita nih sekarang. Bener. Buat apa Roh Kudus sekarang ada di dunia ini? Buat hibur kita yang lagi sedih. Buat bimbing kita jadi anak yang baik. Adik-adik pernah tahu nggak ada tokoh Alkitab yang seneng banget bila ada Roh Allah di dalamnya? Ada yang tahu?
Siapa namanya? Ah, iya seorang raja benar. Siapa namanya? Rajanya huruf depannya D. Wah, pintar semua. Namanya Daud. Raja Daud senang bila Roh Allah ada di dalam dia. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Senyum dong. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sampai bawah. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay! Wah, pintar-pintar adik-adik nyanyinya. Tadi kita sudah nyanyi bareng. Sekarang Kakak Esra mau tanya. Seneng gak ada Roh Kudus? Iya seneng lah Kak. Seneng, kenapa? Karena Roh Kudus bisa bantu kita ngebedain mana yang baik dan mana yang jahat. Contohnya gimana? Pernah nggak adik-adik ngerasa gini? Kalau aku coret-coret tembok, kira-kira mama marah nggak ya? Kayaknya marah deh. Mendingan aku nggak usah coret-coret tembok. Atau pada saat aku suka manjat-manjat, tapi nanti aku diomelin mama kalau manjat-manjat. Soalnya mama takut kalau aku jatuh. Itu siapa yang bilang kayak gitu? Ada di dalam hati kita ya adik-adik. Roh Kudus bilang seperti itu di hati kita. Terus misalnya gini, abis main nggak diberesin mainannya. Aku udah selesai main tapi belum diberesin mainannya. Kayaknya nanti mama atau papa bakal marah deh. Kayaknya sekarang aku harus beresin mainan. Siapa yang bilang kayak gitu? Iya benar. Roh Kudus di dalam hati adik-adik yang membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Atau ketika lagi main sama teman. Baik gak ya cubit-cubit teman? Sakit gak ya dicubit? Kalau adik-adik gak suka dicubit, jangan mencubit teman. Jadi Roh Kudus itu bantu kita. Selain tadi apa? Roh Kudus itu sebagai penghibur kita pada saat kita sedih, atau dia juga membimbing kita, mengajar kita, ngasih tahu kita mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga kita bisa jadi anak baik. Enak loh kalau jadi anak baik. Kenapa Kak? Kalau kita jadi anak baik, kita bisa punya banyak sekali teman. Siapa di sini yang punya teman? Coba tunjuk tangan. Yang lagi TK siapa? Coba tunjuk tangan. Iya, di TK ada temennya ya, atau di tetangga pasti punya teman. Nah, adik-adik, kalau kita punya banyak teman, itu berarti tandanya kita disukain sama semua orang. Nah, supaya kita tetap disukain sama semua orang, kita harus jadi anak baik. Gimana Kak caranya? Caranya itu supaya Roh Kudus tetap ada di hati adik-adik. Misalnya nih adik-adik bisa bantu dengan minta mama papanya ceritain tentang firman Tuhan, tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Mumpung mama papanya lagi di rumah, iya. Mumpung lagi gak kerja, atau misalnya pas malam-malam juga bisa cerita tentang firman Tuhan, atau atau nonton di YouTube deh. Nonton di YouTube tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Siapa di sini yang suka nonton YouTube?
Kakak Esra juga senang nonton YouTube. Tapi nggak cuma nonton Tayo, Marsha and the Bear, atau Upin Ipin. Jangan nonton itu doang. Tapi kita bisa nonton cerita tentang Tuhan Yesus. Atau juga kita bisa dengerin loh adik-adik lagu-lagu sekolah minggu di YouTube. Atau kita juga bisa sambil nyanyi. Banyak lagu-lagu di YouTube supaya Roh Kudus tetap ada di hati kita. Kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan memuji dan memuliakan namanya. Nah, kalau ada Roh Kudus di hati kita, kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh, Kak? Iya, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Iya benar adik-adik, semua itu. Kita nyanyi bareng-bareng ya, kan ada lagunya. Sambil pakai gerakan, oke? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lebih cepat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Good. Oke, tadi kita sudah nyanyi apa adik-adik? Sudah nyanyi buah-buah roh. Sekarang sudah selesai deh ceritanya, cerita tentang firman Tuhan. Hari ini cerita tentang peran dari Roh Kudus yang membimbing dan menghibur kita. Sekarang kita mau berdoa adik-adik. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu. Tangannya siap-siap. Kita nyanyi, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bareng-bareng ya, ikutin kata Kakak Esra. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau telah mengizinkan kami mendengar cerita tentang Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bantu kami ya, supaya kami bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Roh Kudus, bantu kami juga ketika kami sedih, tolong hibur kami supaya kami gak sedih lagi dan jadi anak baik. Ya Tuhan, kami mau jadi anak baik yang menghasilkan buah-buah roh, supaya Tuhan senang. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terakhir Kakak Esra mau kasih PR nih buat adik-adik. Adik-adik hafalin di rumah ya lagu yang tadi, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Pakai gerakannya juga, jangan lupa. Terus Kakak Esra mau mama papanya kirimin video adik-adik yang sudah hafal sambil bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nanti Kakak Esra pilih satu yang paling bagus dari antara semuanya. Nanti yang paling bagus dapat hadiah. Yeay! Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa. Jangan lupa firman Tuhan bukan cuma untuk didengar, tapi juga untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, sekalian kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat lagu pujian Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kita mau nutup sekolah minggu kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Biar pujian kami yang kami naikkan kepada Engkau, Kau terima Tuhan, dan itu menjadi persembahan yang harum di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, Engkau baik Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa sesuai yang diajarkan oleh Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa salam mama papanya. Dadah adik-adik.